Baik, di sini saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Baik, di sini kita akan membahas tentang lingkungan eksternal dari sistem agribisnis. Kita akan membahas mengenai lingkungan fisik teknis. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Ya, kan lingkungan fisik teknis itu kan ada letak geografis, keadaan tanah dan topografi, keadaan iklim, keadaan sumber air, keadaan vegetasi. Nah, itu dimulai dari letak geografis. Masuk ya? Iya, Kak. Jadi lingkungan eksternal ini kan ada itu ya, lingkungan fisik teknis, letak geografis. Kenapa sih kok berpengaruh sama sistem agribisnis? Ya karena agribisnis kan membicarakan pertanian. Pertanian ini kan berarti tanaman-tanaman. Nah, tanaman ini kan hidup itu dari alam. Dia itu tumbuh di tanah. Nah, dan itu tuh tanaman itu memiliki agroklimatnya masing-masing. Jadi contohnya nih kayak tanaman hortikultura yang dia itu harus hidup di dataran tinggi. Contohnya kentang kayak gitu. Nah, itu kan nggak bisa kan ditanam di dataran rendah. Jadi kenapa faktor eksternal dari fisik teknis ini penting? Karena setiap tanaman itu memiliki agroklimatnya masing-masing. Menurut aku sih gitu. Baik, terima kasih, Pak. Dari teman-teman yang lain? Saya, itu kan di lingkungan sosial budaya kan ada tentang adat dan istiadat. Jadi itu tuh kan sangat mempengaruhi karena Apri? Ah? Kita kan lingkungan fisik teknis ya? Oh iya, salah. Nanti deh, nanti. Lanjut atau yang lain dulu? Yang lain dulu aja. Oke. Mungkin dari saya dulu ya, kan lingkungan fisik teknis itu kan meliputi letak geografis, keadaan tanah dan topografi, keadaan iklim, keadaan sumber air, keadaan vegetasi, dan juga lain-lain. Kenapa itu sangat berpengaruh? Karena benar kata Kak Sonia tadi, kita kan pertanian itu membahas tentang tanaman. Nah, tanaman sendiri itu apa ya, berbeda-beda jenisnya. Jadi, semisal kayak keadaan tanah di beberapa tempat itu kan berbeda-beda. Nanti kalau semisal ditanam di beberapa tempat itu, hasilnya itu pasti akan berbeda sesuai dengan keadaan tanahnya itu. Dan juga di sini ada keadaan sumber air. Keadaan sumber air itu sangat berpengaruh karena keadaan sumber air itu ini dapat menentukan nanti hasil produksi pertaniannya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin dari teman-teman gimana? Iya, dari saya juga gitu. Untuk letak geografis kan harus menyesuaikan pada jenis tanaman juga, dan keadaan tanah dan topografi itu harus sesuai. Jenis tanaman yang ditanam itu dalam kondisi keadaan tanah dan topografi yang sesuai dengan kondisi tanah tersebut. Untuk keadaan iklim juga begitu, kadang kan tidak menentu kalau iklim. Jadi harus berupaya dengan semaksimal mungkin. Untuk keadaan sumber air di sini kan misal padi itu kan harus penanaman dengan lahan basah, lahan yang banyak pengairan. Nah, harus sesuai dengan penyediaan sumber air tersebut. Untuk keadaan vegetasi tanaman itu bagaimana, harus juga sesuai. Begitu. Gimana teman-teman, ada yang ingin berpendapat lain? Kalau menurut saya itu kan ada yang iklim.
Nah, iklim itu kan kondisi cuaca. Kalau misalnya cuaca itu kan bisa mempengaruhi suatu hasil pertanian, misalnya lagi panas atau misalnya hujan terus kan bisa banjir. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi ke kualitas dan kuantitas hasil pertanian itu sendiri. Di sini kan kalau diskusi gak apa-apa boleh bertanya ya kan Kak? Kak Sonia. Iya, Kalau diskusi kan gak apa-apa kan tanya ya Kak? Saya iya, pengen ya tanya aja kalau ada yang jawab, monggo. eh, ini kalau keadaan vegetasi itu kenapa berpengaruh Kak? Mungkin dari teman-teman bisa ini menjawab, saya masih kurang paham ini. Keadaan vegetasi yang seperti apa? Gimana dari Kak Sonia? Bisa nggak Kak? Vegetasi itu terkait tanaman atau tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Jadi tanaman, tapi di sekitarnya itu ada tanaman lain gitu ya. Mungkin contohnya lebih ke gulma kali ya. Gulma kalau di tanaman-tanaman pangan gitu kan harus dibabat ya, karena itu dia itu ada gulma yang memiliki zat yang bersifat racun gitu kepada tanaman pangan utama yang kita tanam. Jadi itu berpengaruh nggak sih? Iya Kak. Kalau dari teman-teman, kalau keadaan tanah ini maksudnya lebih ke jenisnya apa gimana ya? Kalau keadaan tanah. Kalau keadaan tanah menurutku lebih kepada kesuburannya. Ya enggak sih? Iya juga, saya lebih kepada jenis tanahnya juga, terus kesuburan tanah itu saat di apa? Di apa? Perawatan tanah gitu. Siap-siap. Oh ya, dari tadi kan bicaranya tentang tanah, kayak pertanian yang melingkupi tanaman ya. Sedangkan dari agribisnis sendiri kan ada perikanan, ada peternakan, ada pertanian yang tentang tanaman pangan. Nah, ini contoh juga kayak perikanan ya, kita bahas perikanan. Kenapa sih penting banget fisik teknis? Karena contoh di perikanan ini ada ikan yang dia hidup di air asin. Nah, contohnya tuh kayak ikan bandeng. Nah, dia kan sekarang juga ikan bandeng itu kan usahanya juga banyak kan. Kita sendiri aja lah. Kayak ibu-ibu kita itu di pasar juga banyak kan ikan bandeng. Nah, ikan bandeng itu kan asal dari ekosistemnya kan dari air asin kan. Nah, nggak mungkin juga kan kalau dia dipelihara di air tawar, pasti juga hasil dan kualitas yang dihasilkan dari ikan bandeng yang dihidupkan di air tawar itu pasti akan berbeda dengan ikan bandeng yang hidup di air asin. Jadi itu penting banget nggak sih? Karena ya ekosistem dari tanaman, hewan itu berbeda-beda gitu. Terus ini lagi Kak, ini kan kita dari tadi bahas kayak kayak bahannya dari tanamannya aja, hasil dari pertaniannya sendiri. Nah, kalau dari agroindustrinya sendiri tuh ini juga berpengaruh kan ya Kak?
menurutku sih berpengaruh ya. Agroindustri, kan pengertiannya industri yang mengolah hasil pertanian untuk memiliki nilai tambah. Nah, kenapa sih letak agroindustri ini berpengaruh gitu? Ya karena ini mungkin lebih ke itu pemenuhan bahan baku. Misal nih kita bikin agroindustri apa ya? Yang pemenuhan bahan bakunya tuh jauh gitu dari lokasi kita mendirikan agroindustri itu kan juga berarti akan menambah dari biaya-biaya input. Nah, kalau biaya-biaya inputnya makin mahal, misal nih biaya transportasi, terus biaya dan lain-lainnya, itu kan berarti kita akan menjual produk yang kita hasilkan itu akan lebih mahal lagi gitu. Akan lebih baik kalau kita mendirikan agroindustri, tapi bahan bakunya itu juga dekat, pemenuhan bahan baku yang kita olah itu juga dekat dengan agroindustri yang kita dirikan gitu. Yang lain mungkin Rek. Keadaan iklim mungkin Rek bisa kita bahas. Iklim di negara kita kan tropis ya. Aku kasih contoh di itu bagian peternakan nih, peternakan sapi perah. Nah, sapi perah itu kan bibit sapi perah yang di Indonesia itu diperoleh dari impor dari luar negeri. Nah, diperolehnya itu dari mana sih? Dari Australia, dari New Zealand, dan bahkan dari Amerika Serikat. Nah, bibit sapi ini tuh namanya bibit sapi Holstein. Nah, sapi ini tuh hidup di negara yang subtropis kan, jadi harus benar-benar dingin. Nah, kenapa peternakan sapi perah di Indonesia itu kebanyakan adanya di dataran tinggi atau di pegunungan? Itu karena bibit sapinya itu, bibit sapi Holstein itu karena dia diperoleh juga dari negara yang subtropis. Jadi ketika sapi ini diternakan di daerah yang dataran rendah, hasil produksi susunya itu juga nggak akan maksimal karena sapi ini akan mengalami stres karena biasanya kan dia hidup di lingkungan yang dingin. Nah, di Indonesia itu makanya dari itu di Indonesia itu kebanyakan peternakan sapi perah itu ada di lereng pegunungan. Ada lagi nggak, Rek? Kalau letak geografis itu, Kak? Apa tadi? Nggak dengar. Itu yang poin letak geografis. Yang lain ada yang bisa ngejawab mungkin?
Jadi dari yang literatur yang aku baca gitu, letak geografis itu kan berpengaruh gitu terhadap iklim. Contohnya itu kan Indonesia ini sendiri ya. Indonesia itu mempunyai 3 iklim gitu, iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Nah, iklim tropis ini menyebabkan udara rata-rata menjadi panas karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, iklim tropis di Indonesia ini kan menguntungkan kan bagi pertanian. Jadi banyak tanaman-tanaman yang tumbuh gitu di Indonesia, tumbuh dengan baik di Indonesia daripada di luar Indonesia gitu. Pak Darto mungkin menambahkan? Selain mempengaruhi iklim kan juga letak geografis itu kan berbicara juga tentang batasan-batasan wilayah gitu ya. Nah, Indonesia ini kan letak geografisnya itu berbatasan langsung dengan negara-negara lain, dan ini tuh sangat menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia itu termasuk jalur perdagangan, jadi menguntungkan. Iya, Pak. Nah, itu kan letak geografis, itu kan ada hubungannya dengan iklim ya, Kak. Nah, di iklim sendiri itu kan ada unsur-unsur iklim. Ada kayak suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Nah, itu menurut saya juga berpengaruh ya, Kak ya. Kalau selain yang ada di sini kan, selain yang ada di PDF itu kan misalnya dari pemanasan global. Pemanasan global ini bisa mempengaruhi permukaan air laut. Terus pemanasan global ini tuh bikin air laut tuh jadi suhunya meningkat. Nah, dari suhu air laut yang meningkat ini memberikan pengaruh terhadap perikanan. Dampaknya itu tuh bisa bisa bikin produksi perikanan kita itu turun, ikan laut. Oh, benar sekali ya yang dikatakan tadi sama Uswatun, sama Apriani gitu. Kayak yang dibilang Uswatun tadi kan, letak geografis itu karena suhu, berpengaruh terhadap suhu tadi, hujan, curah hujan, dan lain-lain kayak gitu ya. Berarti kan sebenarnya semua itu tuh balik lagi gitu ya. Kok bisa berpengaruh gitu sama agribisnis? Ya karena agribisnis itu membicarakan pertanian, tanaman, hewan, peternakan, perikanan kayak gitu. Nah, dan semua dari ekosistem yang kita bicarakan itu kan memiliki habitatnya masing-masing gitu. Ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, ada yang hidup di iklim tropis atau subtropis, ada yang hidup di air tawar atau air asin. Jadi berpengaruhnya itu menurut aku ya karena setiap dari tanaman, hewan, dan itu tuh memiliki habitatnya masing-masing. Jadi itu berpengaruh positif banget gitu pada subsistem agribisnis. Karena kalau dia udah berpengaruh dari awal gitu, dari habitatnya, pasti kan dia juga akan berpengaruh seterusnya gitu. Mungkin ke usaha taninya, terus habis itu ke agroindustrinya, ke budidayanya. Jadi kayak nyambung gitu kan seterusnya gitu. Iya, Kak. Nanti enggak apa? Kalau ini mungkin juga ya Kak, kalau dari iklim sendiri itu kan berpengaruh ke peternakan misalnya Kak, itu juga berpengaruh sama ini mungkin ya Kak, sumber pakannya.
Bisa jadi sih kalau pakannya tertentu ya. Kalau dia memanfaatkan pakan yang kayak tumbuhan susah gitu ya berpengaruh banget gitu. Tapi kalau cuman contohnya ke pakan rumput-rumputan gitu kan, dia bisa hidup di hampir segala habitat gak sih? Kayak rumput apa buat sapi gitu? Rumput gajah kali ya. Dia bisa hidup di segala bisa hidup di segala itu kan. Segala mau dataran tinggi, mau dataran rendah itu kan ada ya. Kalau bicara soal pakan itu. Kalau menurut aku sih di peternakan itu mungkin lebih bicaranya lebih ke kehidupan siklus dari sapi itu gitu loh. Kan ada, kalau sapi itu biasanya hidup di subtropis yang dingin, terus tiba-tiba dia hidup di panas gitu, di Indonesia yang dataran rendahnya dia panas kan dia bakal stres gitu. Terus kalau sapi perah sendiri kalau dia stres kan dia juga nggak akan berkembang biak, terus produksi susunya nggak maksimal. Lah kalau produksi susu nggak maksimal, otomatis kan untuk disetor untuk produk susu yang disetor ke IPS gitu, industri pengolah susu kan juga bakal sedikit, dan itu berpengaruh juga kepada kita ya, sebagai konsumen kita yang mengkonsumsi susu itu sendiri. Benar. Lima menit lagi. Semangat, Rek. Bahas apa lagi ya? Mungkin kalau kita ditanya gitu, penting utamanya sih apa ya? Kayak mungkin kita bahasnya tadi aja, karena agribisnis itu kan berbicara tentang ekosistem, habitat, dan semuanya itu kan hidup dalam alam yang memiliki ciri ekosistem dan habitat tersendiri gitu. Jadi itu berpengaruh positif. Nanti bisa kita kasih contoh kayak itu ada yang tumbuh di dataran tinggi kan bibitnya itu peternakan sapi perah ya, ini yang kita bahas. Mungkin peternakan sapi perah itu kan bibitnya kan dari subtropis ya. Jadi dia harus ada di dataran tinggi kayak gitu. Mungkin bisa kita kasih contoh itu. Selain itu juga bisa kita kasih contoh itu yang ikan-ikan yang di air asin kan nggak mungkin ya kita budidayakan di air tawar gitu. Sama tadi yang ada yang nanyakan perihal agroindustri ya tadi ya Wardatul tadi. Mungkin kalau berbicara perihal agroindustri mungkin kita bahasnya lebih ke pemenuhan bahan baku aja. Kalau bahan bakunya semakin jauh pemenuhannya berarti kan itu menambah dari biaya input dari produksinya. Berarti kan menambah juga mungkin biaya-biaya yang lain gitu, biaya transportasi dan lain-lain. Bisa kasih contoh kan berarti, Rek? Husna mungkin sudah cukup ya Husna. Rekodnya. Oke.